Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada likalimatih. Assalatu wassalamu ala khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena selalu memberikan kita berbagai macam kenikmatan, berbagai macam kemudahan, berbagai macam kesempatan-kesempatan yang mudah-mudahan itu semua kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan di penghujung hari-hari akhir bulan Ramadan ini kita masih bisa bahkan mampu untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita, sehingga ketika kita lepas atau keluar dari Ramadan nanti kita sudah atau termasuk kepada golongan hamba-hamba Allah yang dikasihi, hamba-hamba Allah yang selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan nikmat terbesar bagi kita semua, nikmat yang membuat kita mudah untuk melakukan ibadah, nikmat yang membuat kita gampang untuk berbuat baik sesama manusia, nikmat yang membuat kita terus dapat mencontoh kehidupan beliau, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari tidak akan pernah lepas dari yang namanya mencari rizki. Mulai dari subuh, bahkan sebelum subuh itu kalau di pasar itu jam 3 jam 4 itu sudah ramai. Sibuk orang mencari penghidupan, sibuk orang mencari rizki, sibuk orang mencari uang. Karena memang dalam kehidupan kita ini uang merupakan kebutuhan yang memang harus dimiliki setiap individu dari kita. Dan itu sah-sah saja. Islam tidak melarang. Bahkan Allah memerintahkan untuk terus kita mencari menafkah, mencari penghidupan, mencari rizki Allah dimanapun. Bahkan Allah menjadikan bumi ini mudah untuk kita menggapai rizki kita. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha, kata Allah. Allah itu menciptakan bumi kita ini gampang untuk dijelajahi, gampang untuk didatangi, gampang untuk kita mengeksplor bumi kita ini, sehingga mudah kita menggapai rizki yang kita inginkan dan yang kita butuhkan. Tetapi kadang-kadang lagi-lagi manusia itu saking sibuknya kadang lupa, Pak. Kadang lupa para jamaah sekalian, bahwasannya rizki itu diberikan Allah kepada kita itu bukan berdasarkan apa yang kita inginkan, tidak, tetapi berdasarkan apa yang kita butuhkan. Dan itu yang memang harus kita pahami, karena itu menjadi dasar kita. Ketika kita berpikir misalnya rizki itu kita dapat atau kita minta kepada Allah sesuai dengan keinginan kita saja, terkadang keinginan kita ini yang di kepala kita itu sudah oke, sudah baik untuk kita, tetapi belum tentu baik dari sisi Allah. Terkadang apa yang kita inginkan itu merupakan bukan dari apa yang sebenarnya yang betul-betul kita butuhkan. Makanya di dalam mencari rizki ini perlu kita mawas diri, perlu kita dapat mengkontrol diri.
Sehingga apa? Sehingga ketika kita berjalan di buminya Allah ini tidak gampang tersesat. Sebagaimana disindir oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari itu, ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima talaba minka dalilun ala intimasil basirah minka. Terkadang kita itu sibuk bersungguh-sungguh berjihad untuk mencapai sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya rizki tadi itu sibuk kita pontang-panting, banting tulang siang malam, bahkan lupa istirahat, bahkan lupa hal-hal yang pokok, hal-hal yang seharusnya kita menjadi perhatian utama dari kita lupa biasanya, terlalu sibuk. Sehingga apa? Ketika kita lupa, ada yang hilang dari dalam diri kita, ada yang pergi dari dalam hati kita ini, yaitu basirah. Kalau ulama itu mengartikan basirah itu gampangnya itu sesuatu yang bisa menentukan atau memilih mana yang baik, mana yang buruk. Itu namanya basirah. Maka ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita mengejar mati-matian padahal rizki itu sudah dijamin sama Allah, tetapi kewajiban yang diminta oleh Allah kepada kita lupakan atau kita tinggalkan begitu saja, hati-hati. Takutnya basirah yang ada dalam diri kita ini hilang, sehingga apa? Yang baik tidak tampak lagi oleh kita, yang buruk samar-samar oleh mata kita, sehingga apa? Kita bisa salah jalan. Makanya dalam mencari rezeki itu usikum wa nafsi, kita sama-sama mawas diri, sama-sama mengontrol diri kita. Kita ini sudah diatur rezekinya, bahwasannya kita tidak akan mati atau meninggalkan dunia ini sebelum rizki yang sudah ditetapkan untuk kita itu terpenuhi semua, ada sama kita semua, diberi sama Allah semua. Inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqahu, bahwasannya manusia itu, sebuah jiwa itu tidak akan mati sampai terpenuhi semua rizkinya. Makanya jangan sampai kita khawatir. Oleh karena itu usikum, untuk kita wa nafsi, untuk kita mawas diri terhadap rizki tadi, khususnya mencari uang. Karena yang namanya harta itu, kalau menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi itu, harta ini atau al-malu itu, bahwasannya harta ini memiliki derajat yang paling rendah di dalam rizki itu. Adna darajati rizki yang paling rendah derajatnya itu harta. Karena siapapun bisa mendapatkan harta, siapapun bisa mendapatkan uang. Bukan hanya saja orang yang bertakwa, orang yang soleh saja bisa mendapatkan, semuanya bisa dapat. Yang munafiknya bisa dapat, yang durhakanya bisa dapat, yang kafirnya bisa dapat, semua bisa dapat. Makanya Syekh Sya'rawi itu menempatkan harta itu menjadi derajat yang paling rendah, karena semuanya bisa dapat. Di atas harta itu ada lagi a'la darajati rizki. Apa di situ? As-sihhah wal afiyah, kesehatan. Syekh Sya'rawi mengatakan kesehatan itu merupakan rizki yang tertinggi pada manusia. Karena apa? Gunanya uang yang kita miliki kalau kita lagi sakit, nggak ada gunanya, habis pasti begitu saja. Karena Pak, kita lagi sakit. Bayangkan dengan kesehatan yang kita miliki seperti saat ini, kita bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dan itu lebih tinggi derajatnya daripada harta uang. Itu lebih tinggi. Ada lagi derajat yang dikatakan Syekh Sya'rawi itu afdolur rizki. Rizki yang paling utama, yang paling afdol yang dimiliki oleh manusia itu apa?
anak yang soleh. Itu rizki juga itu. Anak yang soleh itu rizki juga. Jangan kita kira uang itu rizki itu cuma uang saja, tidak. Anak yang soleh itu rizki juga. Karena anak yang soleh itu merupakan paling tidak itu jaminan bagi kita. Yang banyak dosa ini, yang banyak kemaksiatan ini, paling tidak ketika kita memiliki anak soleh adalah sedikit jaminan di situ. Kan kalau dalam hadis Rasulullah tuh ada beberapa hal yang ketika kita meninggal, ketika kita mati, terputus semuanya kecuali satu. Waladun soleh yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Makanya ketika kita meninggal itu, ketika ada keluarga kita yang meninggal itu, yang paling utama hadir untuk mendoakan itu anaknya. Ini kadang-kadang yang repot khusyuk baca doa ini kan kita ini, yang masyarakat umum. Anaknya di mana? Anaknya sibuk keluar masuk menyiapkan hidangan biasanya seperti itu. Padahal yang paling wajib untuk hadir dalam doa itu yaitu sang anak. Makanya rizki yang paling afdol dikatakan oleh Syekh Sa'rawi itu adalah anak yang soleh. Dan rizki yang paling utama, rizki yang paling sempurna, tamamu rizki adalah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa indahnya ketika kehidupan kita seluruhnya itu mendapat ridho dari Allah. Allah memberikan ridhonya kepada kita karena kita bertakwa. Allah memberikan ridhonya kepada kita karena kita selalu memperhatikan perilaku kita, selalu berbuat baik, selalu berbuat kesolehan. Sampai akhirnya derajatnya ridho Allah itu turun kepada kita. Nah itu kan dibahasakan dalam Al-Quran itu kan. Kita sudah tahu semua kisah Nabi Ibrahim, yang ketika Nabi Ibrahim itu dilemparkan ke dalam api neraka. Kita tahu semua Nabi Ibrahim itu mendapat gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah. Keriduan Allah selalu untuk Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api? Tidak terbakar para jamaah sekalian. Dalam ayatnya itu bahwasannya ketika Nabi Ibrahim dilemparkan itu, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, lempar apinya menjadi dingin. Itu kenapa? Karena Allah ridho terhadap Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim kekasihnya Allah. Begitu juga ketika kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rizki yang paling sempurna yang didapat oleh manusia adalah keridhoan dari Allah. Makanya puncak dari ibadah kita itu, puncak dari cita-cita ibadah kita yang kita lakukan adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga para jamaah sekalian, terkadang kita lupa juga, ada juga yang harus kita perhatikan ketika di dalam kita mencari rizki itu, bahwasannya rizki itu atau diri kita ini ketika mencari rizki, kita harus memperhatikan cara di dalam mendapatkan rizki tersebut. Jangan sampai cara yang kita lakukan untuk mendapatkan rizki tersebut itu merupakan cara yang kurang baik, bahkan tidak baik. Karena apa? Hasil yang kita dapatkan nanti pasti akan tidak baik juga. Makanya banyak sekali kita sama-sama tahu juga gitu, bahwasannya bahayanya ketika kita mendapatkan rizki yang tidak baik, atau bisa kita katakan rizki yang haram yang kita dapatkan, itu sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Dan salah satunya adalah amalan dan doa kita tidak diterima. Sebagaimana hadis yang diungkapkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah berbicara kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad, bahwasannya wahai Sa'ad,
Perbaikilah makananmu, kata Rasulullah. Perbaikilah makanan. Itu pesan Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Takun mustajabad dakwah. Maka apa, ketika kita memperbaiki makanan kita, maka doamu akan diijabah. Takun mustajabad dakwah. Maka di sini perlu kita perhatikan adalah bukan hanya rizki yang banyak dalam segi kuantitas saja, tetapi juga kita harus perhatikan kualitas dari rizki yang kita dapatkan, atau bagaimana cara kita mendapatkan rizki tersebut. Bahkan rizki yang haram itu, rizki yang tidak baik yang kita dapatkan, apalagi sempat kita masukkan ke dalam tubuh kita, apalagi sempat kita berikan kepada anak-anak dan cucu kita, subhanallah, itu jangan sampai, naudzubillah min dzalik, itu akan merusak kehidupan kita. Dan salah satu bahayanya lagi itu, kalau untuk anak-anak itu, dalam masa-masa kita juga ini, ilmu-ilmu yang dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya ilmu-ilmu agama, itu tidak akan pernah bisa menghiasi kehidupan kita. Tidak akan pernah bisa merasuk ke dalam sanubari kita. Karena Pak, terhalang oleh makanan dan rizki yang tidak baik yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Dengan cara apa? Dengan cara yang tidak baik kita mendapatkan. Dalam sebuah kisah kan pernah Imam Syafi'i itu curhat sama gurunya Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'al hifzi, kata bahwasannya aku curhat kepada guruku Imam Waqi' tentang apa? Sulitnya menghafal, tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Bahwasannya Imam Waqi' itu memberitahukan caranya bagaimana untuk menanggulangi itu. Tarkul ma'asi, kata Imam Waqi', tinggalkanlah maksiat, tinggalkanlah sesuatu yang tidak baik, yang dapat merusak kehidupan kita. Fa akhbarani, kemudian Imam Waqi' memberitahukan kepadaku, kata Imam Syafi'i, fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi, karena sesungguhnya ilmu khususnya ilmu agama ini, itu merupakan cahaya bagi kehidupan kita. Dan cahaya itu tidak akan menyinari orang-orang yang dalam kehidupan seharinya berbuat maksiat. Nah, itu jadi perlu kita camkan baik-baik, usikum wa nafsi, bahwasannya ketika kita mencari rezeki itu perlu kita perhatikan baik-baik bagaimana cara untuk menggapai rezeki. Apakah rezeki kita kualitasnya itu halal, apakah haram, itu terus harus kita perhatikan. Jangan sampai itu semua luput dari perhatian kita, sehingga Pak, malapetaka, musibah-musibah itu datang di dalam hidup kita. Baik para jamaah sekalian, sebagai kesimpulan yang terakhir adalah bahwasannya rizki yang kita usahakan, bahwasannya segala macam usaha yang kita lakukan ini berasaskan, harus bahkan wajib berasaskan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus. Karena Pak, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Rasulullah berpesan kepada kita semua, ya ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah cara kita menggapai rizki. Artinya Pak, di dalam kita menggapai rizki, dasar yang harus kita pegang adalah takwa kepada Allah. Maka dari itu dalam kesempatan Ramadan kali ini, mudah-mudahan
kita dapat meresapi, merenungi segala macam ibadah yang kita lakukan, dan mudah-mudahan kita terselamatkan dari rizki-rizki yang haram, dari rizki-rizki yang kita dapatkan dengan cara yang tidak baik, dan mudah-mudahan kita dapat sama-sama berkumpul kembali di surganya Allah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salah dan khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.